Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 1 November 2024. Pagi ini kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama di XAU USD dan beberapa pair utama lain yang nanti sama-sama kita akan analisakan, kita mappingkan kira-kira potensinya kemana hari ini, kemudian di mana kita menempatkan entry pointnya, bagaimana kita meresikokan. Baik, sebelum jauh kita membahas, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman yang lain sehingga pagi ini lebih banyak inspirasi untuk mendapatkan peluang dan probabilitas yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mendukung sampai saat ini, dan mudah-mudahan juga bisa maksimum. Kita mulai dari XAU dulu hari ini. Kemudian kita akan mereview dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisakan. Kemudian kita nanti juga akan mereview beberapa yang lain, baru kita akan lanjutkan untuk memetakan di satu hari ke depan. Di emas kita perkirakan kemarin akan bergerak turun, akan terkoreksi ke bawah ya, karena sebelumnya trennya kuat naik. Ada beberapa kali sentuhan tidak bisa ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan kembali bergerak turun ya. Kita perkirakan sampai di 2755 ya, meskipun pada kenyataannya masih jauh lebih dalam. Nah, tentunya sampai di area ini pun sudah bisa maksimum target kita, karena yang paling penting bukan sampai di mana pasar itu bergerak, tetapi sampai sejauh mana kita bisa memaksimalkan profit kita. Tidak perlu harus sampai di ujung bawah, karena kita pun tidak pernah tahu sampai di mana ujung bawahnya. Yang terpenting kita bisa entry, kemudian exit sesuai dengan target yang kita rencanakan. Dan satu hari kemarin nyaris tidak ada perlawanan dari awal, langsung bergerak turun dan betul-betul sudah sampai di target dan di area jenuhnya sudah terpenuhi tanpa ada perlawanan yang berarti ya. Jadi kita tidak perlu banyak mereview karena sudah sesuai. Kemudian untuk yang lain kita lihat euro. Bagaimana euro? Kita perkirakan di euro ini ada batasan-batasan kita tandai, ada uji bearish, ada target, dan seterusnya. Kita perkirakan bergeraknya naik ya untuk satu hari kemarin di pairnya euro. Bergerak turun nanti kita akan menguji di area bearishnya, area warna oranye yang kita tandai di kisaran 1.08375 ya. Ternyata tidak sampai di sana dan kembali memantul ke atas, maka posisi buy kita tempatkan lebih mendekat dan tentu dengan perhitungan sudah ada petunjuk yang signifikan di sana. Kita boleh masang pending, boleh menempatkan entry setelah terpenuhi syarat untuk kita entry, atau setidaknya ada tanda-tanda pembalikan, ada tanda-tanda kembali pullback dan terkonfirmasi. Berada di 1.08536 ini menempatkan posisi buy dengan target yang terdekat itu sudah sekitar 150-an ya, berada di 1.08683, bahkan masih bergerak sampai di target yang kedua baru memantul ya. Tidak perlu juga kita review banyak karena sudah sesuai dengan yang kita analisakan ya. Kemudian di pound sterling, apakah ada potensi yang kita bisa dapatkan? Pound sterling berpeluang kita amati ya. Kemarin kita perkirakan berada di area support ini, tidak mampu menembus, maka akan bergerak naik sampai tentu berada di wilayah koreksi atau retracement-nya.
Karena kita manfaatkan peluang naiknya dulu, maka posisi buy kita tempatkan di 1.29653 dengan target yang terdekat berada di 1.29836, atau kalau kita hitung ini sekitar 181 ya. Tentu untuk satu target lebih dari cukup, bahkan bisa naik lagi mendekati target yang kedua. Kemudian sekali lagi, karena ini adalah area uji untuk mengukur kekuatan bearish, jika ini sudah ditutup lebih rendah maka berpeluang akan kembali turun, sehingga pertama kita bisa menempatkan sell setelah berat untuk menembus area retrace-nya, kemudian terkonfirmasi merah, kita bisa menempatkan sell di situ. Targetnya berada di supportnya 1.29454. Berada di bawah supportnya, berpeluang break, kita menempatkan di 1.29327, tetap berlaku karena daily range-nya masih cukup ya, sampai di target pun masih bisa, masih terpenuhi di sana. Dengan demikian di pound sterling US dollar juga bisa maksimum. Sekarang kita lihat di pound sterling Jepang yen ya. Pound sterling Jepang yen ini kita berkirakan akan memantul ya, berada di area ujinya, berada di mana ini ya, kisarannya di 198 ya, 198,494. Kita menempatkan posisi buy jauh dari area ujinya, yakni berada di 198,931 ya, cukup jauh. Dengan simulasinya nanti yang dua tadi area uji bearish bukan bullish ya. Kemudian kita kembali ke awal, kita perkirakan kalau dia naik kira-kira seperti ini ya, sehingga posisi buy-nya kita tempatkan di 198,931 dengan target 199. Ternyata simulasi itu tidak terpenuhi atau syarat itu tidak terpenuhi, dan akhirnya area uji bullish ini ditembus. Maka berlaku simulasi yang kedua, setelah mendekati target maka berpeluang akan retest dan kembali turun ya. Kalau kita lihat ini setelah turun sampai agak bawah, bahkan target yang kedua terpenuhi, baru retest kemudian balik turun. Dengan demikian juga kita bisa maksimum ya. Oke, kita kembali untuk memetakan secara umum. Tadi sudah kita lihat ya, semuanya hampir di atas 85% kita bisa maksimum. Kita lihat dulu di time frame monthly lagi di XAU ya. Kemarin kita sudah sampaikan satu hari kemarin di analisa pagi dengan melihat histori bulan yang lalu, kemudian sampai kemarin pergerakan itu masih bullishnya kuat sekali, maka kita perkirakan tren itu masih naik, hanya kalau koreksi bisa. Tetapi untuk menutup hijau ini menjadi merah sangat kecil sekali ya. Jadi meskipun kemarin itu bergerak merah, itu tidak terlalu banyak berpengaruh dibanding dengan tren sebelumnya. Masih ada koreksi kecil tidak terlalu banyak berpengaruh, dan jangan lupa trennya masih sangat kuat. Oke, kita kembali ke H4 dulu. Di H4 jelas dominasi oleh bearish ya, dominan oleh bearish, kemudian mulai ada rejeksi, kemudian mulai ada hijau, tinggal hijau nanti pengaruhnya signifikan apa enggak. Sampai saat ini di H4 masih ada perlawanan naik. Kemudian di H1 juga demikian, sudah ada perlawanan naik, sehingga fokus pertama kita akan manfaatkan peluang koreksinya. Hari ini Jumat, sekalipun dari Jumat, kita akan amati apakah hari ini akan signifikan atau tidak. Kita coba lihat di news yang berpeluang untuk hari ini.
Kita akan lihat untuk hari ini apakah ada NFP atau minggu depan ya. Kita lihat. Ya, malam hari ini ternyata ada NFP nanti malam, ada non-farm payroll, pengumuman tingkat pendapatan per jam, kemudian pengumuman data tenaga kerja non pertanian dan pengangguran ya. Nanti malam ada news yang sifatnya juga signifikan, apakah nanti juga pengaruhnya signifikan. Nah, kita juga nanti akan lihat sama-sama. Kemudian kita akan kembali untuk melihat dari pagi ini ya, bagaimana potensi hingga nanti jelang news dirilis. Kita akan memetakan dulu satu hari kemarin cukup signifikan, daily range-nya sempat bergerak sampai hampir 6.000 ya. Hari ini apakah bisa sampai 6.000? Karena sama-sama ada news yang besar, maka peluang untuk sampai ke sana masih terbuka. Kita akan coba uji dulu dengan area uji dulu yang pertama yang di atas, karena ini ada kecondongan lagi akan bergerak naik, sehingga kita akan manfaatkan dulu untuk nanti potensi koreksinya ya. Bisa jadi nanti akan seperti ini dan kembali akan bergerak naik, bergerak turun ya. Tergantung nanti begini. Jadi begitu dia turun, apakah dia break dari support di sini? Kalau dia hanya berada di area koreksinya, maka akan kembali bergerak naik. Jadi swing high-nya akan meninggi, swing low-nya juga akan meninggi. Sebaliknya, ketika nanti ternyata berada di area support-nya jauh lebih rendah, maka akan berpotensi lanjut terkoreksi turunnya ya, akan berlanjut bergerak turun. Sampai di mana? Ya, tentu kita bisa lihat nanti sisi sebelah kiri. Kita perhatikan apakah nanti akan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kalau kita menggunakan daily range-nya satu hari kemarin, tentunya bisa sampai di area di sini ya. Ya, bisa sampai di sini. Demikian juga ketika bergerak naik tentu akan jauh lebih kuat nanti, bahkan akan lebih kuat dari satu hari kemarin ya. Kira-kira itu simulasi dulu, kemudian baru kita menempatkan titik entry-nya. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memperkirakan titik entry itu dimanapun boleh-boleh saja, asalkan sudah ada pertimbangkan dan siapkan recovery-nya. Jangan lupa potensi selalu berlaku dua-duanya. Yang terpenting target kita sudah terukur, resiko yang sudah kita terapkan itu juga sudah kita terapkan dengan baik ya. Jangan mengulur, jangan memperpanjang resiko kalau sudah betul-betul berbalik dari yang sudah kita rencanakan. Oke, dari mapping ini kita setidaknya bisa manfaatkan peluang buy dulu di kisaran 2752. Kita manfaatkan dulu sampai di area koreksinya. Oke, kita menempatkan untuk buy-nya di 2752. Biasanya jelang news dirilis, pergerakan di awal akan cenderung landai sampai nanti jelang rilis ya, menjelang 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita targetkan yang pertama tadi di 2759.96. Jika di area yang kita tandai ini ternyata juga ditembus lebih tinggi lagi ya, kita bisa manfaatkan hingga sampai di ujungnya saja ya, sampai di titik maksimumnya, yakni di area retracement-nya. Oke, ini sudah 800, sudah turunkan sedikit. Mengingat daily range kemarin juga cukup panjang, cukup
besar sehingga kita targetkan juga lebih sedikit di atas. Target yang kedua di 2767.49. 2767.49. Oke, ini yang kedua. Nah, tentunya nanti dua target ini kalau sudah terpenuhi sudah cukup sebenarnya untuk satu hari. Namun demikian terkadang kita mau menguji lebih jauh ya, yang penting tahu diri bagaimana membatasi, bagaimana menempatkan dan mengukur lot yang kita gunakan. Kemudian untuk jenuhnya hari ini kita perkirakan bisa maksimum di 2800 sekian ya, 2800. Jika tentunya ini masih kuat menembus resisten di atas itu ya. Ini kita menempatkan area jenuhnya di 2802. Kemudian di area yang nanti kita juga akan mengujinya, ya tentu sampai dengan saat ini belum ada lebih jauh ke atas, sampai di situ hanya mungkin sampai di kisaran 2749, tidak mampu lebih tinggi, dan ternyata makin condong ke bawah ya, kita bisa manfaatkan dulu untuk peluang pendeknya sampai di level psikologis satu hari kemarin ya, sampai di level psikologisnya satu hari kemarin, yakni mendekati 2733, sehingga kita tempatkan untuk selnya di 2739.79. Oke, ini untuk posisi selnya. Kemudian target di 2733. 2733.13. Lebih lanjut, jika belum ada tanda-tanda pembalikan sampai di 2733 ini, maka kita targetkan lagi di swing yang di bawah, mendekati swing yang kita tandai, yakni berada di 2776 ya, dikit turun lagi 2725. Oke, kita bisa menempatkan untuk target yang kedua di 2725.68. Nah, diingat ini nanti kita akan mengevaluasi 1 jam, setengah jam sebelum rilis news 19.30. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti malam kita akan sama-sama monitor, jam 7 kita akan undangi teman-teman untuk nanti bisa live bareng-bareng kira-kira bagaimana menjelang rilis newsnya. Kemudian kita perkirakan untuk maksimumnya ya, maksimum untuk jenuh jual berada di 2691. Area jenuh jual berada di 2691 ya. Potensi itu ada, hanya saja kita nanti akan mengukur di atasnya. Di situ ada supportnya di 2717 juga, nanti apakah mampu dilewati. Kemudian di sebelah kiri juga ada 2711 dan seterusnya, sampai kalau nanti dilewati maka sampailah pada kira-kira 2691. Ini yang bisa kita analisa, kita mappingkan untuk hari ini. Silakan dipertimbangkan kalau itu memang bermanfaat, kalau memang ternyata kita punya cara lain, punya teknik lain, silakan kembali ke masing-masing. Ya, ini hanya opini. Semuanya kembali ke aturan yang dibuat masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa membukakan kita semua, setidaknya membantu sedikit banyak untuk kita mendapatkan gambaran. Selebihnya bisa diselesaikan sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.